kamera belum nyala. Nah, oh ya, oke. Mulai ya. Ya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Keren. selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Suwanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat seperti biasa akan membahas seluk-beluk mengenai sistem imun maupun penyakit autoimun, yang mana semakin hari semakin bertambah banyak nih. Sebenarnya bukan bertambah banyak, tapi semakin lebih banyak diketahui. Ya, dan seperti biasa juga kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang kompeten di bidangnya, sehingga acara Secangkir Kopi Hangat ini insya Allah tidak hoax ya, karena memang ada narasumber yang sangat kompeten. Sebelumnya akan kita sapa dulu nih dari Facebook maupun YouTube-nya maupun Instagram-nya Rumah Sakit Dr. Muhatia. Sobat Muhatis semuanya, selamat pagi ya, semangat pagi semuanya. Dan juga ini dari Alergi Imunologi Trisolo ya, selamat pagi semuanya dari Facebook, Instagram-nya. Dan penyintas autoimun silahkan bergabung ya, silahkan join di acara Secangkir Kopi Hangat ini, karena di pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa dan ini sangat menarik ini. Dan ini dari beberapa tahun terakhir ini mulai ngetren, apalagi semenjak adanya COVID-19, yang mana topik ini sering dibahas ya. Hanya satu item yang sering dibahas ya. Dan ini lagi naik daun ibaratnya, kalau timnya tim sepak bola yang lagi naik daun ya. Apakah itu karena kita membahas ini vitamin D ya. Jadi vitamin D ini sedang naik daun dan sebenarnya kemanfaatan sudah lama sekali, sehingga sebenarnya sudah belum banyak didengungkan kalau dulu. Sekarang sekarang banyak sekali seperti sesuatu yang air buah langsung vitamin D. Ya pokoknya paling gencar semenjak COVID-19 ya. Hari ini kita akan membahas vitamin D dalam hal hubungannya dengan kehamilan dan sistem imun tubuh kita. Sebenarnya bagaimana sih vitamin D ini terkait masalah kehamilan maupun sistem imun tubuh kita? Karena ini menyangkut masalah kehamilan ya. Berarti narasumber kita pada pagi hari ini adalah tidak lepas dari dokter spesialis obsesi ginekologi ya, dari bagian Obgyn. Ini sebenarnya sudah berapa kali kita undang ke acara Secangkir Kopi Hangat. Dulu pakai masker ya, insya Allah kita ini sudah booster semuanya dan sudah di swab negatif semuanya, jadi memang insya Allah sih aman ya. Dan juga COVID-19 ini ya tetap masih ada, sehingga tetap kewaspadaan tetap harus dijalankan. Vaksinasi booster ya, silakan untuk yang ini kan sudah mulai dijalankan vaksinasi booster untuk yang lansia-lansia yang mana di luar nakes ya. Silakan digunakan kesempatan yang sangat-sangat luar biasa ini untuk melaksanakan vaksinasi booster ya. Sehingga nantinya kalau semua sudah tercover vaksin ini, insya Allah semoga harapannya COVID-19 segera tereliminasi. Dan memang sudah sangat banyak sekali nih, sekitar di atas 400 juta dosis nih di Indonesia ya, yang sudah divaksinkan di semua penduduk Indonesia. Alhamdulillah sangat luar biasa nih pemerintah ya. Ya, acara Secangkir Kopi Hangat ini kita menghadirkan narasumber sangat luar biasa. Beliau ini seorang aktor, seorang pemain sepak bola yang handal kayaknya loh, enggak tahu, nanti kita tanya aja. Beliau adalah seorang spesialis obsesi ginekologi ya. Ini beliau sudah ada di sini wajahnya, dan memang sekarang nggak pakai masker, jadi bisa dilihat nanti. Dr. Adrianus Bagnas ya, spesialis obsesi ginekologi konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Nah, ini. Nah, Secangkir Kopi Hangat. Secangkir Kopi Hangat. Secangkir Kopi Hangat semua pemirsa yang hadir di channelnya masing-masing. Iya, nih Dr. Adrianus Bagnas ini sudah berapa kali kita ya sebagai narasumber di acara SKHT pada kemarin-kemarin ya. Dok, sehat-sehat semua nih, nggak ada. Alhamdulillah, ya. Berkat kopi dan Piala Dunia ini tetap sehat kita. Tapi ini sekarang keluarnya satu ini, ngantuk. Ya. Karena sering nonton bola malam, jadi ngantuk. Nah itu mungkin kurang vitamin D mungkin. Nah kalau mungkin sekali dua kali apa, tapi kalau setiap hari kurang tidur ya tetap capek nih, siang nggak tidur ya. Jadi mungkin disapa dulu Dokter Adrianus ini yang Sobat Muhati maupun penyintas autoimun, silakan. Baik, selamat pagi, semangat pagi
Sobat Muwardi yang berbahagia, yang kami doakan sehat selalu, juga para penyintas autoimun yang semoga juga sehat selalu. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membicarakan topik mengenai vitamin D. Ya, Nah, vitamin kalau D. kita kaitkan dengan konteks Piala Dunia ini kan sekarang baru happening, vitamin D ini kalau dalam tim sepak bola itu seperti gelandang, playmaker. Ya, playmaker, betul. Dia bisa maju ke depan, nyerang, bisa ikut membantu pertahanan, dan dia mengatur aliran bola juga. Karena sering kita kenal dalam dogmanya vitamin D sebagai pre-prohormon, the mother of all hormones, itu dibutuhkan vitamin D yang sufficient, yang cukup untuk bisa memproduksi dan juga meregulasi. Nah, ada dua peran penting ya, memproduksi dan meregulasi. Dalam kondisi defisiensi atau insufisiensi vitamin D akan terjadi ketimpangan dalam proses produksi maupun regulasi hormon-hormon di seluruh tubuh. Hampir semua hormon terpengaruh oleh vitamin D. Yeah. Termasuk hormon-hormon yang terkait juga dengan regulasi kekebalan tubuh atau imunitas. Jadi bukan hanya di luar kehamilan, dalam kehamilan juga sama. Nanti kita akan bahas. Karena selama ini mungkin teman-teman taunya vitamin D itu tulang kaitannya. Selalu Tulang seperti dan itu. gigi. Ya, tulang dan gigi. Biasanya. Vitamin D, kalsium itu tulang dan gigi. Itu tidak salah. Tidak salah. Tapi hanya Satu sisi sekelumit aja. kecil sekelumit ya kecil. dari peran penting vitamin D bagi tubuh manusia. Ya, Nanti betul kita sekali. mungkin kita obrolkan ini. Iya nih, betul Dokter Adrian, memang tahunya ya kan waktu kita SD tahunya fungsi vitamin D adalah untuk yang tulang dan gigi, itu mesti melekat sampai sekarang nih. Ya. Ya, tapi tidak salah, betul, nggak salah vitamin D. Dokter, ini memang untuk Sobat Muwardi dan penyintas autoimun sekalian ya, silakan nanti bergabung, silakan join ya, mumpung kita pada pagi hari ini mengupas topik yang sangat bagus, sangat luar biasa tentang vitamin D yang mana sekarang sedang booming, dan kita juga mendengarkan narasumber yang sangat luar biasa. Sayang kalau kalau dilewatkan, tetapi kalau memang nanti nggak bisa ikut live ya Dokter Adi, soalnya kan ini jam kerja ya. Kalau jam kerja nanti bisa dilihat kembali tayangan ini di YouTube, Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muwardi, silahkan dilihat nantinya. Dokter Adi, ini menarik sekali kalau kita bahas tentang vitamin D. Tadi sudah sekelumit dibahas tentang peran penting dari vitamin D ya untuk kita ya. Memang seperti kita ketahui vitamin D punya semuanya ada, ya punya reseptor di seluruh tubuh ada semuanya. Ya, nah ini kita bahas satu persatu ini Dok. Nah ini vitamin D. Sebenarnya vitamin D itu apa dulu kan ada disampaikan. Nanti mungkin Dokter Adi biar nyampein. Vitamin D itu apa sih? Apa D? A, B. Kalau A itu nilainya 4, kalau B nilainya 2 gitu ya. C. Kalau D mengulang Itu gitu. mengulang kan nilainya cuma 1. Jadi mengulang. Pendidikan D itu mengulang ya kalau ujian dapat D. Ya. Silakan Dok, vitamin D itu apa? Terus Jadi, nanti untuk yang sistem imun bagaimana? Nah gini mungkin kalau biar lebih simple sederhananya kita mulai dari apa sih yang terjadi kalau seorang ibu hamil kekurangan vitamin Oh D. iya. Itu dulu. Soalnya nggak punya gambaran. Memang kalau kurang vitamin D kenapa ini kira-kira? Ya. Jadi vitamin D ya kita sampaikan tadi masalah penulangan itu betul ya, tidak salah. Baik untuk ibu hamilnya itu sendiri maupun untuk janin yang ada di kandungan ibunya. Jadi proses tumbuh kembang janin, proses penulangan, vitamin D sangat besar sekali pengaruhnya. Tetapi kaitannya dengan konteks-konteks problem kehamilan yang lain, data-data dari penelitian yang sudah sahih dan banyak sekali publikasinya di jurnal-jurnal yang bereputasi internasional, bila seorang ibu hamil kekurangan vitamin D maka risiko untuk terjadinya lahir prematur bayinya itu meningkat 2-3 kali. Risiko untuk timbulnya hipertensi dalam kehamilan. Sebelum hamil nggak hipertensi, pas hamil hipertensi, namanya preeklamsia. Itu juga naik 2, sekian kali. Kemudian risiko bayinya pertumbuhannya terhambat. Itu juga naik 2 sampai dengan 3 kali. Kemudian risiko untuk terjadinya infeksi selama kehamilan yang mengakibatkan nanti ketuban pecah lebih awal, ketuban pecah dini dan lain sebagainya itu juga naik sekian kali. Kemudian kalau kita bicara masalah hal yang sifatnya lebih quality lagi bukan penyakit, vitamin D sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak dari janin. Neurodevelopment dari otak janin sangat dipengaruhi kecukupan dari vitamin D. Proses neuronalisasi, migrasi neuronal,
dendritogenesis, synaptogenesis, dan pembentukan neurotransmitter. Ya, itu semua adalah kompleks proses dari pembentukan otak, mulai dari bentuknya, kemudian ukurannya, kemudian volumenya, kemudian jaras-jaras ya, hubungan di dalam sirkuit-sirkuit sarafnya yang membuat janin itu nanti lahir pinter, kemudian tidak ada gangguan motorik, kemudian juga secara mental tidak ada disorder, tidak ada problem ya, autism dan lain sebagainya, itu juga terkait dengan vitamin D. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan sistem kekebalan tubuh dari janin yang akan lahir. Kalau ibunya kekurangan vitamin D, risiko bayi itu menderita problem imunitas. Bukan saja imunitasnya rendah, tetapi yang berlebihan. Hiperallergenik, ya, alergi yang berlebihan. Itu sangat terkait dengan kekurangan dari vitamin D. Banyak jurnal yang menyebutkan bahwa dengan memberikan suplementasi vitamin D pada kondisi ibu hamil yang kurang vitamin D, itu akan bisa mengurangi risiko untuk asma misalnya sebesar 36-37%, jadi risk reduction-nya bisa sepertiganya. Kemudian dermatitis atopi, rinitis alergika, dan lain sebagainya, yang seolah-olah kayak kalau kita memang sudah punya bawaan gitu ya, lahir ya pasrah-pasrah aja anaknya pasti akan seperti itu juga. Sebenarnya bisa ada pencegahan untuk mengurangi itu. Salah satunya adalah mencukupi kebutuhan vitamin D dan lain sebagainya, banyak sekali. Maka kita sampaikan tadi bahwa vitamin D ini perannya sangat sentral ya, seperti gelandang dalam suatu tim sepak bola, sangat sentral, playmaker yang mengatur serangan bola. Nah, kaitannya dengan sampaikan Dr. Agus Joko tadi, sebenarnya vitamin D itu kenapa sih kok nggak bisa dicukupi tanpa suplementasi? Nah, ini kita harus tahu dulu datanya. Memang sebenarnya kekurangan vitamin D di populasi itu berapa persen dari populasi kita? Ya, ada beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia. Ya, kita bicara bukan saja di luar negeri, tapi penelitian yang di dalam negeri. Di Jakarta tahun 2017 terpublikasi di Medical Journal of Indonesia (MJI) bahwa 99,6% ibu hamil yang menjadi subjek dari penelitian menderita kekurangan vitamin D di Jakarta, bayangkan. Jadi bisa lebih. Nah, itu saya nggak bisa bayangkan di tempat lain ya. Iya. WHO juga membuat statement bahwa sekitar 85% ibu hamil di dunia itu defisiensi vitamin D, kurang vitamin D. Hampir 100%. Iya. 99,6%. Sinar mataharinya banyak nih. Nah, itu kenapa? Ya, kita harus tahu dulu kenapa sih vitamin D sulit untuk bisa didapatkan dalam bentuk yang aktif untuk absorpsi, untuk kemudian dirubah menjadi bentuk vitamin D yang aktifnya. Nah, bentuk vitamin D aktif itu adalah dihidroksi vitamin D atau 1,25 OHD ya. Nah, itu bisa didapatkan kalau OHD-nya sufficient, cukup ya. Tidak bisa hanya sekedar dari makan, karena setelah makan komponen untuk membentuk vitamin D, provitamin D itu harus dirubah oleh sinar matahari, yang problemnya kita itu ya mulai dari bangun di rumah, artinya kan di rumah nggak kena sinar matahari ya, mau ke tempat kerja atau ke sekolah itu sudah naik kendaraan ya, tertutup, tidak kena sinar matahari. Loh, kalau yang motor gimana, Dok? Nah, motor pakai sarung tangan semua, tertutup juga, sama aja ya. Helm itu pakai apa tuh? Selesai pulang kerja, pulang sekolah, masuk kendaraan, masuk ke bangunan lagi, ke rumah lagi. Jadi artinya gedung, kendaraan, gedung, kendaraan, gedung. Jarang sekali terpapar atau terekspos sinar matahari. Nah, sebenarnya kalau mau dicukupkan, itu berapa sih lama pajanan sinar matahari yang bisa membuat cukup? Sebenarnya nggak terlalu lama juga, nggak perlu sampai 4 jam nggak pakai baju gitu di sinar matahari, itu juga nggak perlu seperti itu ya. Data menyampaikan bahwa cukup 30 menit sebenarnya, tapi masalahnya di tengah hari. Jadi antara jam 10 sampai jam 2 siang itu yang paling bagus. Dan kita sendiri yang merasa, apalagi kalau yang putri-putri ya, kalau kena sinar matahari itu ya vitamin D sih dapat mungkin ya, tapi gosongnya juga dapat juga. Itu jadi masalah kan, ini masalah gitu.
Jadi ada apa ya, dilema hati ya, bentrok kepentingan ini, bentrok Keluar kepentingan. pakai nyanti masker, pakai topi, pakai payung, pakai Pengennya dapat vitamin D, tapi nggak mau gosongnya. Ini agak repot. Karena apa? Karena kalau begitu pakai tabir surya, SPF di atas Iya, 8, nggak mau bisa. mau dipajanin sinar matahari nggak bisa. SPF udah lebih dari 8 udah. Dan juga terkait dengan skin tone, warna kulit itu juga mempengaruhi penyerapan sinar matahari ya, Iya. UV untuk merubah komponen makanan tadi menjadi vitamin D yang bisa kemudian menjadi vitamin D aktif tadi untuk digunakan dalam proses metabolisme tubuh secara keseluruhan. Sehingga suplementasi itu menjadi suatu keniscayaan akhir-akhir ini ya. Suplementasi itu menjadi suatu keniscayaan. Nah, jurnal-jurnal juga menyampaikan dari penelitian-penelitian yang tentunya sudah bisa dipercaya atau bereputasi bahwa suplementasi tidak bisa sederhana dan singkat gitu. Tidak bisa sederhana dan singkat. Minimal dibutuhkan waktu 1,5 bulan sampai dengan 3 bulan dari yang defisiensi insufisiensi itu mencapai kadar vitamin D yang dibutuhkan atau sesuai ya. Kadar yang dibutuhkan itu kalau standar dulu itu 20 nanogram per mililiter. Itu standar sangat minimal, itu ibaratnya itu NBL, nilai batas lulus. Tapi kalau optimalnya itu adalah 40 nanogram per mililiter. Kalau menggunakan satuan nanomol per liter itu ada di angka 100 karena dikali 2,5, angka 100. Nah, penelitian yang paling besar di bidang ilmu obstetri dan ginekologi, khususnya obstetri oleh Hollis dan Wagner di luar negeri yang merupakan salah satu pionir juga di IOM, Institute of Medicine, yang memang fokus ya salah satunya untuk melihat kecukupan nutrisi dan dalam konteksnya vitamin D. Untuk mendapatkan kadar 40 nanogram per mililiter itu dibutuhkan suplementasi minimal ya antara 2.000 sampai dengan 4.000 ya, per hari selama 1,5 sampai 3 bulan. Jadi itu yang dibutuhkan. Nah, di negara maju gimana dok? Kan makan udah ada keju, ada susu, kemudian daging, protein luar biasa. Ya memang vitamin D-nya agak sedikit lebih baik, tetapi tetap saja insufisiensi, defisiensi. Karena tadi ya komponen sinar matahari yang dibutuhkan itu dengan lifestyle sekarang sulit. Ada jurnal yang juga menyebutkan bahwa profesi itu juga menentukan kecukupan vitamin D dalam konteks profesi yang betul-betul di field ya, di lapangan, misalnya petani yang tidak pakai pelindung, ya itu vitamin D-nya memang agak lebih bagus, ya, lebih baik biasanya. Cuma sudah secara populasi yang seperti itu persentasenya nggak banyak sekarang. Nah, buktinya tadi penelitian tadi 99%. Artinya 99% ibu hamil butuh disuplementasi vitamin D. Ya, untuk mencegah hal-hal tadi, mencegah preeklamsia, persalinan prematur ya, kemudian pertumbuhan janin terhambat, kemudian infeksi dan masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah yang lain. Demikian mungkin Dokter Agus kita mungkin Dokter Adrianus, terima kasih sekali ini. Udah banyak sekali dari Dokter Adrianus, tapi memang sebenarnya tadi saya setuju juga. Tapi ini Dokter Adrianus ya, untuk sobat marjan penyintas autoimun sekalian, tapi untuk yang penyintas autoimun pokoknya yang kalau pesan saya adalah hati-hati untuk berjemur, karena terutama yang punya kulit yang sensitif ya. Jadi tadi yang disampaikan Dokter Adrianus adalah untuk yang orang-orang yang normal sehat loh ya. Jadi kalau jangan diaplikasikan untuk yang orang penyintas autoimun. Iya, fotosensitif disuruh. Ada setengah jam nanti langsung masuk UGD nanti. Tapi itu ini tadi yang sampai Dokter Adrianus adalah secara keseluruhan ya, secara orang normal, orang sehat ya. Jadi untuk yang sekali lagi untuk penyintas autoimun karena sifatnya individual, punya kulitnya variasi sekali dan lebih sensitif dibanding orang normal, orang kebanyakan. Makanya nanti tetap disesuaikan. Jadi memang yang terbaik tadi jam 10 sampai jam sore sampai jam 2 jam 3 itu memang paling bagus. Tetapi kalau yang saran saya untuk yang penyintas autoimun yang tidak sensitif ya 2-3 menit selesai. Jangan lama-lama semaput nanti gosong. Jadi itu untuk orang normal bagus sekali ya. Dan gini Dokter Adrianus, ini mungkin udah ada ini kita sapa dulu dari Instagram ya.
dari Imalativa ini dokter Adriana, saya pasien dokter ini yang mana ini dokter? Yang mana ini? Ini berarti rabran ini ya, saya sama dokter. Iya, kalau yang Sinti Agus Andi, siapa halo ini? dokter, saya pasien dokter Adi dan dokter Agus. Oh ya, berarti kita rubber juga nih. Ya, terus semua yang sudah join ya, terus ini dari Ajeng nih, Ajeng Rai Siva nih. Kalau selama kehamilan tidak mengkonsumsi tambahan vitamin D, efeknya apa ya dok? Nah, ini, kalau tidak mengkonsumsi vitamin D nih, Iya. tambahan. Jadi gini Mbak Ajeng, yang paling penting diketahui adalah Mbak Ajeng itu posisi vitamin D-nya Berapa? itu yang paling penting. Iya, itu betul. Jadi kita baru bisa mengkalkulasi Iya. risikonya Iya, secara betul, lebih betul. akurat ya, Iya. mengkalkulasi secara lebih akurat. Tapi yang jelas kalau misalnya Mbak Ajeng itu termasuk dalam populasi yang 99% Iya. tadi, artinya risiko untuk preeklamsia, prematuritas, BJT itu ada lebih tinggi ya dibandingkan yang cukup. Gitu. Sehingga periksa itu paling bagus ya. Kemudian setelah suplementasi, periksa ulang sudah berapa kadarnya. Karena sekarang pun berkembang yang namanya ilmu nutritional genetic ya, di mana komponen gen yang ada di tubuh manusia merespon suatu suplementasi, merespon makanan itu bisa berbeda-beda. Itu namanya nutrigenomics. Jadi ada susunan gen pada tubuh manusia yang sifatnya unik sehingga yang dimasukkan 1000 itu berbeda dengan 1000 yang dimasukkan ke temannya. Ya, dampaknya. sekali. Itu bisa diperiksa. Sehingga suplementasinya juga menjadi berbeda. Kalau ada temannya yang 1000 absorpsinya 1000, sementara kita 1000 absorpsinya cuma 500, ya kita dinaikkan menjadi 2000 dosisnya. Iya. Gitu. Sekali. Sehingga dampak terapi atau efektivitas terapinya bisa tercapai sama, sepadan dengan dosis yang berbeda. Ya, dan ini kalau misalnya memang ditanyakan kalau tidak konsumsi dan mungkin terkait masalah kalau ini defisiensi mungkin dokter. Mungkin bisa diulang sekilas dokter Adrianus. Mungkin kalau defisiensi selama kehamilan itu akibatnya apa nantinya? Ya, jadi gini, mungkin saya ceritakan dulu malah justru dari awal ya proses akan terjadinya kehamilan. Jadi proses akan terjadinya kehamilan itu sangat ditentukan, saya sederhanakan saja ya, kualitas sperma, kualitas telur, kemudian kualitas tanah yang akan ditanami benihnya. Nah, tanah itu namanya endometrium. Endometrium posisinya ada di dalam rahim, ya, itu bagian dinding dalam dari rahim, yang kalau sudah berubah pada kehamilan namanya desi2. Nah, di tanah tersebut itu ada orkestrasi imunologi, ada proses orkestrasi sistem kekebalan tubuh untuk menerima, untuk mereseptif, menerima hasil pembuahan dari sperma dan telur tadi. Kalau endometriumnya ini tidak reseptif, akan terjadi rejeksi, penolakan. Rejeksi yang berat itu akan berakibat kegagalan kehamilan di awal, abortus, keguguran. Tidak berkembang embrionya, unembryonic pregnancy atau orang biasa kenal dengan BO, belated ovum. Kalau penolakannya itu tanggung-tanggung, ya, akan terjadi kerusakan plasenta yang tidak parah betul, ya, sedang-sedang saja, tetapi dampaknya jangka panjang karena plasenta ini adalah dapur bagi bayi. Semua akses oksigen dan nutrisi lewat plasenta. Begitu plasenta harusnya fungsinya 100 dia 50, maka oksigen dan nutrisi juga cuma 50 sampainya. Akibatnya apa? Bayinya hipoksia, kurang oksigen, hiponutrisi, pertumbuhannya terhambat. Kemudian plasenta yang kecil tadi, sirkulasinya sempit tadi, merangsang juga munculnya sistem radang yang berlebih sebagai respon. Nah, itu akan mengakibatkan kebocoran endotel vaskuler pembuluh darah, dindingnya menjadi bocor-bocor. Kemudian terjadi ketimpangan antara hormon yang mendukung untuk fungsi pembuluh darah yang bagus dan yang menolak fungsi yang bagus. Sehingga yang menolak menjadi lebih tinggi, yang mendukung menjadi lebih rendah, sehingga terjadilah vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang sifatnya sebenarnya temporer, namanya preeklamsia, hipertensi. Ya. Nah, itu terjadi setelah sekian lama itu berlalu. Nah, data menyebutkan bahwa pada kondisi sufficient vitamin D, pregnancy loss atau kegagalan kehamilan itu kira-kira angkanya 4 kali lebih rendah bila dibandingkan dengan yang insufisiensi vitamin D. Terlepas dari problem-problem yang lain yang ada.
Sehingga bagaimana caranya supaya kemungkinan untuk terjadinya abortus dan preeklamsia dan pertumbuhan janin terhambat tadi bisa dihindari, yang kurang ini memang harus disuplementasi, dan suplementasinya tidak saat itu ya, karena sudah terlambat. Seperti yang saya bilang tadi, kan tujuannya adalah untuk menjadi sufficient, dibutuhkan 1,5 bulan sampai 3 bulan. Sebelumnya prekonsepsi itu sudah dilakukan suplementasi, sehingga ketika terjadi proses pembuahan kemudian benih tertanam, itu sudah akan menjadi mendukung untuk kehamilannya, plasentasi dan lain sebagainya. Nah, proses orkestrasi imunologis ini kalau boleh kita catut istilah-istilah yang mungkin agak medis ya. Ada T regulatory, ada T helper tipe 17, ada T helper tipe 1, ada T helper tipe 2. Ketika T regulatory itu rendah, T helper 17 itu tinggi, kemudian T helper 1 itu tinggi dan T helper 2 itu rendah, maka kondisi milieu interna, kondisi yang ada di dalam rahim itu cenderung akan menggagalkan kehamilan. Sementara kalau dia balance, T helper tipe 2-nya bagus, regulatorinya bagus, akan mendukung untuk kehamilan itu berlanjut dan melahirkan bayi yang sehat, selamat, ukurannya sesuai dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan sufisiensi atau kecukupan vitamin D sejak awal kehamilan. Jadi gitu ya, Mbak Ajeng ya, Ajeng Rai Siva ya. Jadi sebaiknya nomor 1 adalah kontrol ya, kontrol ke dokter kandungan, nanti biar di dekat Solo Raya enggak nih, kalau Solo datang ke rumah dokter Marti nih, ya dokter Adrius. Iya. Nah ini kaitan COVID ini tadi, sebelum kelupaan ya. Oh, iya. Ada juga penelitian-penelitian yang terkait COVID-19 yang paling menarik ya, kesimpulan yang didapat adalah vitamin D itu lebih efektif sebagai prevensi, mencegah untuk seseorang tidak terkena vitamin D, bukan sebagai bukan sebagai pengobatnya atau sebagai obatnya. Jadi data sudah jelas menyebutkan bahwa pada kondisi sufficient vitamin D, kemungkinan untuk terkena itu 10-12 kali lebih rendah. Sampai untuk manifest klinis ya. Mungkin kalau kena pun asimptomatik, tidak muncul gejalanya. Ada gejalanya lah. Ya. Kemudian kalau terkena dan muncul gejalanya pada kondisi yang sufficient vitamin D, maka angka kejadian yang atau persentase kejadian yang sedang berat sampai dengan critically ill itu kalau tidak cukup itu kira-kira di 70%, tapi yang cukup itu hanya 7%. Timpang sekali. Jadi perbedaannya bisa 10 kali lipat untuk kemungkinan dengan cukup vitamin D, kalaupun terkena tidak berat. Itu. Dan untuk proses recovery, kalau misalnya sakit, memang vitamin D bukan obatnya, tetapi proses recovery-nya menjadi lebih singkat. Kemudian ekses jangka panjangnya, long COVID dan lain sebagainya bisa lebih minimal. Betul sekali. Jadi itu ya dari Sobat Marti. Makanya kan berjemur sinar matahari. Maksudnya ini gini dokter Adi, soalnya kan sekarang kan semenjak COVID ya, ini memang 2,5 tahun ini banyak ini istilahnya itu dalam tanda kutip itu mager ya. Nah, karena semua online ya, di dalam ruangan terus, tidak ada pernah keluar, sehingga kan otomatis asupan vitamin D juga sangat rendah sekali. Sudah tidak pernah kena sinar matahari, terus mohon maaf yang makanannya hanya junk food, fast food segala macam ya kan, otomatis terus nggak ada aktivitas. Pasti jatuh pada kondisi yang jelek pasti ya. Kalau kena infeksi, rata-rata infeksinya jelek, berat sekali ya. Hari itu dan tambahkan tadi untuk Ajeng, tadi betul penelitian dari sampaikan Dokter Adri. Jadi secara penelitian bahwanya boleh langsung, dok dosis berapa kalau kita secara buta, secara ngawur, secara ini langsung diminum tidak apa-apa. 2000 IU sekali tidak apa-apa, tapi 2 bulan harus dicek ulang. Harus 2 bulan harus dicek untuk kadar vitamin D-nya. Makanya secara blind, secara buta, secara kita belum tahu kadar kita berapa, langsung 2000 tidak apa-apa, 2 bulan dicek ya. Tapi sebaiknya kalau mau kehamilannya dipersiapkan dok ya, semuanya dipersiapkan dulu lah. Dokter Adrian lebih tahu. Yang namanya orang mau hamil kan tetap disiapkan dulu, siapkan lahir batin, fisik lah. Fisik itu salah satunya dengan cek medical check up semuanya. Jadi untuk yang salah satunya dengan kadar vitamin D. Ya tadi kemanfaatannya banyak sekali. Ada satu lagi nih Dokter Agus Joko sebelum kelupaan. Biasanya kan kalau pasien selain pengen tahu
efek depannya, ya. Oh, iya, Nah, betul. efektivitasnya kan pengen tahu efek sampingnya betul. juga. Iya. Khawatirnya dok nanti kalau saya minum 2.000, saya minum 4.000, Oh, iya. nggak sengaja saya minum 10.000, nanti janin saya bisa kelainan atau cacat atau tidak. Jadi sampai saat ini ya belum ada data ilmiah yang bisa membuktikan bahwa terdapat risiko keracunan Iya. vitamin D pada ibu hamil. Pada tahun 70-an 80-an pernah ada laporan kasus ya mengenai Williams syndrome, Elvin Facies dan lain sebagainya kelainannya yang dikait-kaitkan dengan hipervitaminosis atau vitamin D yang terlalu tinggi. Tetapi sampai sekarang itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, Iya. secara sahih. Nah, justru data yang kita dapatkan dari penelitian yang mencoba ya meningkatkan dosis vitamin D sampai kadar 200.000 Iya, international unit sehari diberikan. Tubuh secara secara alamiah itu bisa mengcounter ya vitamin D yang masuk itu untuk dilandaikan pada batas yang non toksik. Ya, batas yang toksik itu bila di atas 100 nanogram per mililiter kadar serum vitamin D-nya. Kalau pakai nanomol itu berarti 250. Nah, tubuh itu dengan mekanisme alaminya yang sudah diciptakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa menahan kadar vitamin D itu hanya sampai 80-an, 70-an. Iya. Bahkan kalau diberikan 200.000 international unit per hari. Apalagi kalau cuma 1.000 atau 2.000. Jadi tidak perlu khawatir dengan itu. Iya, betul sekali. Makanya ada mungkin Dr. Adrianus menambahkan, jadi merasa percaya memang salah satunya ada suplementasi untuk selama hamil malah 10.000 IU. Nanti biar Dr. Adrianus yang menyampaikan. Jadi setahu saya ada sampai 10.000 IU pun sehari itu tidak apa-apa. Tadi sudah jawab Dr. Adrianus ternyata ya. Dan kita pernah baca memang ratusan ribu juga bisa. Tidak hanya vitamin D, semuanya tubuh kita memang punya mekanisme untuk ya membuat sesuatu itu jadi normal ya. Apapun ya, kita makan apapun tetap ya tubuh berusaha kan. Kecuali ada kelainan, itu yang menyebabkan. Ya, kalau kelainan ini atau ada sesuatu yang menyebabkan mekanisme tubuh itu tidak bisa mengkompensasi atau bisa ngontrol, itu baru jadi masalah. Tapi insya Allah selama masih bagus, tidak ada toksik ya. Gitu ya. Dari Nike Febriandini. Apakah ke bawah Piala Dunia ini? Ada Nike, ada Adidas ya nanti, ya ada Puma ya. Kita ada loh, nanti ngindos udah. Oh, ya. Biar sekalian semua kan, berarti nggak ada endorse. Iya. Udah selesai disebutin semua. Udah ada 3 disebutin. Apakah jika seorang ibu hipertensi selalu Mas Riza senyum-senyum, Mas Riza. Itu kolektor. Ini harusnya ngomongnya Nike Febriandini ya, lahirnya bulan Februari. Apakah jika seorang ibu hipertensi selalu melahirkan anak ABK dengan gangguan mental nih? Gimana dok? Nih, kan apakah kalau ibu hipertensi nih selalu melahirkan anak nih ABK dengan gangguan mental ya? Iya, terima kasih Bu Nike ya pertanyaannya. Kalau ada kata-kata selalu ini jawabannya tidak. Iya, pokoknya ada kata itu, kata kuncinya tidak. Kalau di dunia kedokteran itu hampir tidak ada yang 0 dan 100 ya. 0 dan 100. Hanya kita berbicara masalah probabilitas persentase mana yang tinggi, mana yang rendah, dan kalau yang tinggi itu bisa diturunkan bagaimana caranya kan, solusinya seperti itu. Nah, tentunya kalau Bu Nike ini khawatir hipertensi akan mengakibatkan terjadinya problem tumbuh kembang janinnya, kemudian lahir dengan kebutuhan khusus, maka counter dulu hipertensinya sebelum merencanakan kehamilan. Iya. Nah, itu yang paling utama. Jadi kontrol hipertensi dulu sebelum kehamilan. Ini salah satu masuk dalam konteks manajemen prakonsepsi. Ya, jadi pengkondisian sebelum terjadi pembuahan. Manajemen prakonsepsi. Dan ini juga memang menjadi suatu topik yang hangat sekali di bidang obstetri ya, di ilmu kebidanan dan penyakit kandungan untuk manajemen prakonsepsi. Nah, berapa persentase sebenarnya kaitannya? Kita agak sulit menjawab karena spektrum dari kebutuhan khusus itu kan luas sekali. Yeah. Nah, kita bicara apa ini? Apa kita bicara Down syndrome, kita bicara Turner syndrome, atau bukan sindrom lah, taruhlah mungkin kelainan pembentukan saja pada sistem saraf pusatnya yang tidak optimal gitu ya, bukan suatu kaitan sindrom. Ini tentunya agak sulit kita
menjawab. Tapi kalau ada kata-kata hipertensi, sudah tahu dari awal hipertensi, sebelum hamil kondisikan Iya, dulu hipertensinya supaya reda, ya, Iya. supaya reda minimal 6 bulan sebelum merencanakan untuk kehamilan. Iya. Nah, redanya bagaimana? Redanya dengan obat yang dosisnya serendah mungkin, jenisnya sesedikit mungkin. Sebenarnya konsep ini sama dengan penyintas autoimun. Nah, ini supaya ada korelasinya, supaya relate ya, kalau istilah anak zaman now ini, supaya relate dengan para pemirsa penyintas autoimun. Kalau punya problem autoimun, ya, melakukan pengkondisian seoptimal mungkin dulu sebelum merencanakan kehamilan, sehingga didapatkan dosis yang terendah, ya, dan jenis yang teraman tersedikit, minimal paling tidak sekitar 3 bulan lah sebelum menentukan kehamilan. Bahkan memang ada obat-obat yang sebisa mungkin di wash out dulu, tidak digunakan dulu sebelum 2 tahun merencanakan kehamilan. Kaitannya dengan obat-obatan yang ada efeknya sitostatik dan lain sebagainya. Biasanya itu yang SLE yang sudah sangat berat, ya, sudah sangat berat itu membutuhkan itu, sehingga bisa optimal. Jarang sekali komplikasi atau flare kita dapatkan pada penyintas autoimun yang sudah dikondisikan sebelum kehamilan dengan obat yang minimal, kemudian hamil dan dipantau obatnya tidak bertambah, regimennya hampir selalu akan sama dengan ibu hamil lain yang tidak penyintas autoimun. Jadi komparabel. Itu harapan kita seperti itu. Harapan dari penanganan kesehatan. Ya, gitu Mbak Nika ya, tetap kontrol untuk semuanya ya, tidak hanya Mbak Nika, pokoknya dipersiapkan. Pokoknya kalau mau kehamilan tetap dipersiapkan apapun ya, gula, kalau misalnya punya sakit gulanya harus terkontrol dengan baik. Hipertensi ini kan ditakutkan nanti kalau hipertensi tidak terkontrol, bukan untuk janinnya dulu, tapi untuk ibunya dulu berbahaya sekali ya, berbahaya sekali untuk ibunya dulu. Jadi semuanya dikontrol dulu ya Mbak Nika ya. Kemudian dari mana dulu? Dari Facebook ini ya, selamat. Dari lagi menurut Kintesul ini dulu, sebentar. Yang dari Musa ini ya. Saya adalah seorang PMI yang bekerja di Hong Kong. Ya, oh iya, gimana selamat pagi di Hong Kong ya? Gimana cuacanya? Dan susah untuk berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Berapa IU untuk yang dibutuhkan untuk saya yang terkena autoimun khususnya rheumatoid arthritis ini? Ini yang jawab. Mau jawab saya nih. Ya harusnya Dr. Agus Joko ya. Ini, tapi saya lihat ini tagline-nya Hong Kong cuaca sedang mendung tanpa udan. Oh iya, betul. Tulisan. Gini di Hong Kong ya, selamat pagi. Hong Kong di cuacanya sekarang mungkin ya musim mana tahu nih. Kalau di sini lagi musim hujan Indonesia ini. Mendung tanpa udan. Oh mendung ini. Di luar kita mendung tapi belum ada hujan ya. Ada yang ditanya sebenarnya yang paling bagus adalah ini tidak hanya untuk Mbak Musa ya, tidak hanya yang RA, semua autoimun. Jadi paling bagus adalah cek dulu seberapa sih sebenarnya vitamin D kita. Tetapi kalaupun belum bisa ngecek, ya langsung 2.000, boleh 2.000 sampai 3.000, memang penelitian sudah ada. Terus kemudian cek 2 bulan kemudian, ya, cek 2 bulan. Tidak ada istilah tadi sudah disampaikan Dr. Ati, istilahnya toksik karena vitamin D juga tidak ada. Tetapi yang ada adalah kalau kekurangan vitamin D itu akan memperburuk kondisi, ya, kondisi autoimunnya. Autoimun nanti mudah flare dan sebagainya. Ya, jadi akan memburuk kondisi, komplikasi juga akan tambah banyak. Efek samping penggunaan vitamin D sebenarnya sangat-sangat ya hampir tidak ada ya kalau penggunaannya. Kalaupun memang ada hipervitaminosis D juga pernah dilaporkan, tetapi itu juga sangat minimal dan bisa ditoleransi ya. Jadi itu ya, kalau Mbak Musa, saran saya adalah cek dulu kalau bisa. Nanti kita memberikannya itu tergantung dari awalannya, angka dasarnya itu berapa kadarnya vitamin D ya. Kalau memang sudah mendekati normal, kita berikan 2.000-3.000, tapi kalau masih di bawah, kita bisa berikan 5.000 IU. Kadang saya punya pasien juga ya, pengalaman juga 2 bulan tidak bisa naik-naik terus, kita naikkan jadi 10.000, tetapi 2 bulan harus cek ulang ya. Biasanya dari angka 30-40, setelah 10.000 dari 2 bulan itu bisa 80 ya, pastinya sampai 80. Nanti baru kita sesuaikan dosis lagi. Nanti itu untuk cara cepatnya ya. Tetapi paling bagus adalah tetap kontrol ya.
Kontrol sebisa mungkin kontrol untuk kadarnya berapa, dan juga kontrol ke dokter untuk kondisi klinisnya, kondisi autoimunnya, RA-nya sekarang sedang flare atau tidaknya, apa terkontrol dengan baik, sekarang minum obat atau tidaknya, ya, aktivitasnya bagaimana kesehariannya. Nah, mungkin kalau jarang susah kena sinar matahari, mungkin di sana baru musim apa dingin ya, ya pokoknya musim itulah. Oh, ini matahari baru di sebelah selatan Katulistiwa kan ini sekarang kan, berarti di sana musim dingin ini. Di Hongkong juga lebih dingin dibanding kita. Ini sekarang jadi apa? Kertonyono in BMKG. Hongkong. Ini kan bener kan? Setahu saya kan kalau ini kita musim hujan ini berarti matahari dia di sebelah selatan Katulistiwa karena dapat hembusan angin dari Asia Pasifik itu. Gitu ya, Mbak Musa ya. Kita dari ini dulu, dari Maya ini dulu, Maya Permatasari. Dok, untuk pemakaian sunblock nih kan hanya di wajah. Nah, badan kita yang tertutup pakaian satu lapis tapi terkena sinar matahari langsung selama 15 menit per hari, apakah sudah bisa mencukupi? Wah, ini nih. Mau dijawab nomor sekarang nomor dijawab? Angel ini. Jadi gini, Mbak Maya ini saya cerita ya, nanti untuk semuanya. Jadi harapannya adalah yang terpapar secara langsung, nomor satu itu dulu. Ya, jadi kata kunci adalah terpapar secara langsung. Kalau ada pelapisnya segala macam ya, sunblock kan mirip dengan baju kita, jadi melapisi. Cuman sensasi panasnya kita kena, sensasi panas, tetapi tidak bisa merubah ya. Jadi sinar UV-nya kan juga seperti ini ya, kaca jendela di studio ini kan ada. Itu secara penelitian memang tidak bisa nembus kaca, tertahan. Panasnya kita dapat, tapi sinar UV-nya nggak dapat. Yang bisa untuk merubah vitamin D ini, ya. Jadi itu ya, Mbak Maya. Ya, repotnya kalau masuknya bajunya kayak jaring laba-laba gitu loh. Nah. Oh, kalau masih ada beberapa yang masuk itu. Ya, iya. Makanya angel ini. Iya, Pak. Apalagi kalau mohon maaf ini. kalau Mbak Maya ini yang lapis tebel itu ya apalagi nggak bisa ya. Kalau jaring laba-laba ya. Angel. Gitu ya Mbak Maya ya. Tetap juga sebaiknya kalau bisa sih yang muda kayak saya, Dokter Adrian di sini dibuka dulu kan nggak ada orang, pokoknya nyari tempat yang ada sinar matahari, nggak usah lama-lama lah. Saya biasanya menyarankan untuk yang autoimun 5-10 menit maksimal, ya. Itu pun tergantung dari sensitif kulit atau tidaknya, ya. Jadi memang autoimun berbeda dengan yang untuk orang normal, dan tadi warna kulit juga sama dengan Dokter Adi memang berbeda. Saya dengan Dokter Adi kan beda, Dokter Adi ini putih, saya kan enggak, nanti kan lebih lama saya harusnya kena sinar matahari untuk menghasilkan kadar vitamin D yang sama, ya. Dokter Adri kan kadang lebih putih, saya lebih hitam, wah ruwet, susah. Gitu ya. Mbak Winarsi, apa dulu? Di Facebook apa nih? Semakin hari semakin banyak nih. Yang ini aja, Melandaestri. Kalau hamil dengan penyakit autoimun, bagaimana cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan vitamin D, Dok? Nah, tuh, silakan. Nah, ini udah jelas ini, jelas indikasi. Ya, ya. Jadi selain tadi yang disampaikan adalah untuk mencegah problem-problem obstetri ya, terkait tadi PJT pertumbuhan janin terhambat, preeklamsia, prematuritas. Tapi kaitannya dengan autoimunnya itu sendiri ya. Dengan vitamin D yang cukup, otomatis sistem kekebalan tubuh itu lebih balance ya, flare lebih minimal mungkin terjadi, sehingga komplikasi ke obstetrinya juga lebih minimal lagi. Jadi banyak sekali efek sayapnya. Sehingga kalau seperti ini saran saya tahu betul posisinya, karena ini sudah punya problem kan, lebih baik tahu posisinya sehingga dari awal itu suplementasi kita nggak meraba-raba. Kalau memang butuh 5.000 dikasih 5.000 dari awal gitu. Jadi jangan sampai kadar vitamin D-nya cuma 9 misalnya. Ya, 9 tuh hamil loh. 9 hamil punya terus kita bakat hipertensi juga nih. Kita suplementasi 1.000. Kapan dapatnya di atas 40 iya, itu. Kita bisa. nanti bayinya udah lahir duluan nanti harus di Itu atas. aja belum nyampe 40. Belum sampai 40. Jadi kalau sudah ada problem seperti ini dicek aja kadar vitamin D-nya sehingga suplementasinya lebih sesuai dosisnya. Ya setuju ya Mbak Melandaestri ya, jadi tetap dicek dulu, tetap ini kan apalagi punya autoimun. Dan saya kira kalau memang autoimun mau hamil kan tetap dikontrol sebelumnya kan, saya yakin sudah dikontrol nih, sudah dipersiapkan sebaik mungkin, seawal mungkin, sedini mungkin, seoptimal mungkin, karena kan kita tahu dengan kehamilan akan merubah semuanya, dan apalagi kalau orang penyintas autoimun yang belum terkontrol dengan baik, nanti yang berbahaya untuk ibu dan anaknya, tidak hanya anak, jadi ibunya juga, anaknya juga, jadi dua-duanya bisa kena, jadi efeknya. Jadi
saran saya tetap tadi sampaikan dokter Adi ya cek dulu lah ya. Saya kira udah sebelum mau hamil sudah dicek nih dok ya. Nanti bisa ditentukan jumlahnya berapa. Gitu ya. Kalau dari sinar matahari ya berat, apalagi kalau yang sudah sensitif sudah mohon maaf udah punya lupus, SLE, hamil, udah ada hipertensi untuk harus jemur berjemur, depan, Pak. wah lah itu nanti belum apa-apa baru datang keluar udah flare langsung tuh masuk IGD nanti. Berat juga. Gitu ya. Ini Mbak Winasi dulu nih sebelah sana sahabat. Nanti baru ini sana satu sini dan gantian ini banyak sekali yang sini sudah ada banyak. Ini pertanyaan tambah banyak nanti semakin hari semakin banyak. Nggak selesai dok. Ada yang pilihan ganda nggak kira-kira? Nggak ada. Mbak Winasri ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ati dan Dr. Agus Joko. Kalau pilihan ganda Mas Reza. Saya penyintas autoimun dengan SLE, Sjogren, RA, NP, spondylosis, colitis, IBD. Saya juga punya penyakit bawaan, dermatitis, atopi, rintis, sinusitis, asma. Melenceng dari tema dok. Hasil cek vitamin D terakhir bulan September masih defisiensi dok. Saat ini dosis vitamin D 1 5.000 IU. Akhir-akhir ini kondisi saya sering drop dok. Apakah defisiensi vitamin D penyebab utama autoimun sering flare dan komorbid lainnya? Saya tidak bisa terpapar sinar UV karena ada SLE. Terakhir vitamin D rutin setiap ceknya SEM. Gini Pak Win ya, jadi apapun ya vitamin D itu tadi sudah disampaikan untuk kehamilan sangat-sangat berguna. Kali ini kan Mbak Win kan tidak sedang hamil ya, cuman ada masalah di banyak autoimunnya. Jadi tetap tadi udah banyak faktor yang mendasari bagaimana kadar vitamin D tidak bisa bagus ya, tidak bisa naik. Satu faktor kulit nomor satu ya. Kalau kulitnya, mohon maaf ya, kulitnya sudah mengalami gangguan ataupun mengalami yang tidak putih seperti dokter Adri ya, misalnya lebih hitam, itu memang harus terpapar lebih lama ya. Kedua kali dengan faktor penyerapan di usus ya, di usus juga penyerapannya ada, kalau ada gangguan dari lambung sampai ke usus itu otomatis menyebabkan penyerapan juga tidak baik. Jadi walaupun ada suplementasi ditambahkan dengan kadar dengan vitamin D yang dosis 5.000 tetapi kok nggak bisa naik-naik. Jadi banyak sekali itu ya. Yang ketiga kali adalah aktivitasnya ya, aktivitas itu kalau yang satu mager satu nyandaan tidak berbeda ya. Yang keempat adalah faktor genetik ya. Genetik itu menentukan bahwasanya tadi sudah disampaikan juga ada faktor nutrigenomik juga. Jadi bahwasanya bagaimana tadi hubungannya dengan banyak faktor penyerapan dan faktor ini metabolisme di tubuh ya. Apalagi kalau ada faktor istilahnya dalam tanda kedokteran ada polimorfisme itu juga lagi. Jadi memang banyak faktor ya. Saran saya nanti tetap coba nanti kita naikkan 10.000 unit di sehari, nanti kita cek untuk sebulan 2 bulan bagaimana kondisinya. Jadi itu ya Mbak Win Nasri ya. Jadi karena memang punya autoimun banyak sekali. Yang jelas 20 belum cukup kalau dengan sekian banyak program tadi itu 20,5. Ini targetnya adalah kalau jadi minimal 40 lah minimal ya, itu. Ya, setiap autoimun itu beda-beda. Yang terjadi adalah SSC. Kalau SSC sklerosis sistemik itu tarifnya dia harus di angka 80-an ya. Belum nanti kalau untuk lupus sekitar 60-an, 70 ya, nanti setiap autoimun beda-beda nanti ya. Jadi harapan saya nanti kita naikkan ya. Tapi memang faktornya banyak sekali Mbak Winarsi ya. Jadi kenapa kok nggak bisa naik? Kalau pencernaannya ada gangguan ya sulit sekali ya. Ini dari Mbak Sulistyorini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter. Satu, ini ada dua MC gini gitu. Saya penyintas sklerosis sistemik dan polimyositis dan penyintas tiroid. Tidak berhubungan, berarti B. Idealnya kalau berjemur di bawah sinar matahari berapa menit terakhir vitamin D sel 25. Dua, anak perempuan saya mengkonsumsi vitamin D 400 IU. Tiap hari, usia 15 tahun, kelas 9, termasuk amankah buat anak saya dokter? Mohon maaf, pertanyaan 2 tema, terima kasih dokter. Mungkin dokter Adil mau ngomong dulu yang perempuan ini konsumsi 400 IU nih setiap hari, usia 15 tahun nih. Jadi untuk yang pertama, ini sklerosis sistemik ini kelihatannya nggak ada fotosensitivitas ya, keterkaitannya ya, dokter Agus Joko. Ya, jarang ya kalau untuk cuman ini dia memang jadi masih bisa berjemur ya, nomor satu itu masih bisa berjemur. Tapi yang kedua ini yang menyebabkan agak sulit, ada punya myositis ini juga agak rutin. Oh itu ya, itu bisa kambuh juga itu ya. Iya, nanti bisa merah lagi kulitnya, agak sulit juga ini. Iya ya, karena minimal itu memang 30 menit sih minimal ya, minimal 30 menit itu khawatirnya nanti malah penyakitnya kambuh Jadi suplementasi mungkin yang lebih aman ya, lebih aman.
Kemudian untuk masalah aman atau tidak yang 400 international unit ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahkan sampai puluhan ribu diberikan per hari, ada yang ratusan ribu juga, itu tidak ada efek sampingnya, ya. Yang ada efek depan, efek samping tidak ada. Ya. Sehingga cukup aman, sangat aman itu diberikan. Itu saja, kayaknya nggak ada ini ya. Keluhan atau apa di anak perempuannya Mbak Sulistyorini enggak ada. Iya, ada. Ini kayaknya tidak ada. Jadi Mbak Sulistyorini tadi memang minimal gini, anak-anak sekarang ini yang sudah mulai sekolah offline ya, luring lagi datang gitu ya, itu bukan sekedar COVID yang kita pikirkan, mulai muncul batuk, pilek, flu, batuk, pilek setiap dua. Iya, ya, betul sekali. Kalau dicukupkan kebutuhan nutrisi dan juga komponen vitaminnya seperti vitamin D, itu akan bisa lebih minimal kemungkinan itu gitu. Yang berulang-ulang terus hampir bensasi, loro, sasi demam, sasi flu ya kan. Ibu sing mumet ya. Karena gantian ya, temennya ada sakit, nanti satu kelas nanti semuanya gantian. Iya, muter ya gitu. Saat kelas itu bisa, Bu izin 2 murid, habis itu izin lagi 3 murid ya. Setiap hari ada yang izin terus murid ya. Ini vitamin D ini mungkin salah satu solusinya ya, biar nggak muter ya. Cara paling gampang ya ada olahraga, moga-moga mulai ada olahraga itu kan, pagi kan ada olahraga. Dulu kan sudah setengah tahun lu daring, ini sudah sekali online ya. Jadi gitu ya Mbak Sulistyorini. Jadi saya tambah juga sebenarnya kalau untuk berjemur itu tadi yang penting adalah sensitivitas kulitnya ya. Jadi kalau tanya berapanya itu pokoknya individual ya. Tadi yang sampaikan Dr. Adil adalah yang untuk yang orang-orang normal, tapi untuk yang autoimun harus hati-hati ya, penggunaannya harus hati-hati bagaimana berjemur. Si A, si B, si C, si D beda-beda. Jadi jangan disamakan, loh si A kok bisa 20 menit saya nggak bisa, ya beda-beda. Kulitnya beda-beda ya, tipenya beda, autoimunnya berbeda. Kenali diri sendiri, itu yang sering saya sampaikan, kenali diri sendiri. Sebenarnya nanti kalau memang setidaknya minimal 5 menit 10 menit kena, tetapi yang lainnya nanti ditambah suplementasi atau tambahan minum tablet vitamin D3 itu tadi ya. Jadi itu ya. Itu tadi dari Instagramnya mana Mbak? Dari Instagram. Ini yang Nika tadi, Nika Febriandini ya. Apakah autoimun ini ada Puma? Apakah autoimun selalu diberikan kadar 2000 sampai 4000 mili setiap selama enggak ada nih kadar ini IU maksudnya ya, bukan miligram ya, IU selama 1,5 bulan sampai 3 bulan. Apakah akan hipertensi dan potensi cacat mental? Maksudnya gimana ya? Apakah autoimun selalu diberikan kadar sampai 3 bulan? Apakah akan hipertensi dan cacat mental? Maksudnya akan hipertensi. Jadi ini mungkin yang dimaksud Mbak Nika ya. Jadi tetap ya, sebenarnya nanti individual juga. Sudah sampaikan Dr. Adi, betul ya, 1,5 sampai 3 bulan. Tapi nanti tetap individual, jadi belum tentu nanti dengan 2000-4000 terus nanti 3 bulan jadi normal, belum tentu. Jadi banyak faktor yang tadi saya sampaikan untuk jawab dari Mbak Winasri tadi ya. Tadi banyak faktor. Kenapa yang si A minum 4000 langsung tetap masih rendah, si B 2000 sudah normal, itu tadi banyak faktor ya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan bagaimana dia, salah satu tadi ada faktor nutrigenomik tadi, kalau kita ketahui bagaimana potensi, bagaimana absorpsinya, penyerapannya, metabolisme, distribusinya di dalam tubuh ya. Jadi tetap nanti dokter yang akan mengevaluasi ya Mbak Nike Febriandini ya. Silahkan kontrol nanti, kalau di sekitar Solo Raya silahkan datang ke rumah sakit Dr. Mahdi, kalau sekitar Solo Raya. Apakah akan hipertensi dan yang tadi sudah sampaikan Dr. Adrianes tadi masalah kehamilan dan hipertensi tadi ya. Iya. Jadi bukannya terus ini mungkin berbeda pertanyaannya, akan hipertensi itu maksudnya autoimun akan hipertensi atau vitamin D akan hipertensi. Padahal vitamin D yang cukup itu malah bisa mengontrol hipertensi ya, selain obat-obat anti hipertensi ya, ada tambahan suplementasi vitamin D atau vitamin D kadarnya sudah bagus, cukup ya, optimal, itu bisa mengurangi kemungkinan komplikasi hipertensi ya. Dan hipertensi juga bisa ditekan selain dengan obat anti hipertensi, tetap ada obat anti hipertensinya loh ya. Jadi ya Mbak Nike Febriandini ya. Ini dari Erna Irawati 89 nih. Selamat pagi, terima kasih atas ilmunya. Dokter izin bertanya, bagi ibu hamil yang mengkonsumsi vitamin D setiap hari aman tidak untuk organ yang lain? Ya, Dok. Nih. Agak angel juga masuk organ lain ini, apa kata-kata lain?
Iya. Nah itu maksudnya selain kehamilannya mungkin, Oh, gitu, ya. mungkin loh ya. Ya bisa dikatakan secara keseluruhan aman ya, Aman, secara iya. keseluruhan aman. Organ apapun termasuk organ yang lain itu. Iya. Ya memang ini semuanya. Ini, Jadi tetap aman, insya Allah aman ya. Jadi memang jujur ya setuju saya, jadi memang aman. Nggak ada insya Allah nggak ada ini. Ya malah bagus. Jadi nanti dengan kecukupan vitamin yang bagus, karena tadi ini vitamin itu punya reseptor seluruh organ semua ada. Iya. Jadi memang memiliki dia di mana-mana pun ada. Makanya sebenarnya tadi tugasnya sebagai playmaker tadi bagus tuh. Nah, ini kalau playmakernya hebat sekali ya jalan tuh, bisa iya. menang tuh. Jago siapa nanti? Mbak nanti kemana turun ini? Masih banyak sekali ya. Memang ini pertanyaannya banyak sekali. Ini dari sini aja dulu. Oh ya, sebenarnya. Ini aja. Ini yang join ini pertanyaan apa ini? Join gitu. Kita nah. Ini tadi sudah ya. Terus kemudian dari ini kita dari sini aja dulu. Oh ini dari Yosefa. Ini dari alergi imunologi intersoli dari Yosefa dia. Halo dok. Saya autoimun AS pasien Dr. Agus Joko ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Cuma aja say hello aja. Kemudian Ita 50. Dok, saya pernah kena preeklamsia nih. Apakah saya kekurangan vitamin D? Gimana cara pencegahan supaya nggak kena preeklamsia lagi di kehamilan selanjutnya nih? Gimana? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Baik. Jadi sebenarnya tadi sudah kita singgung ya sebagian di mana preeklamsia itu terjadi akibat kegagalan plasentasi, kegagalan pembentukan plasenta pada fase awal. Umumnya seperti itu khususnya yang onset awal, onset dini. Ada juga bentuk preeklamsia yang onset lambat, itu terjadinya karena kegagalan adaptasi sistem jantung dan pembuluh darah ibu untuk mengkompensasi kebutuhan volume darah pada kondisi kehamilan, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, kedua-duanya sebenarnya terpengaruh oleh vitamin D. Misalnya pada late onset preeklamsia onset lambat, jantung dan pembuluh darah itu kerjanya lebih optimal dan maksimal dengan vitamin D yang cukup. Ya, dengan vitamin D yang cukup. Kemudian dalam konteks pembentukan plasenta, seperti disampaikan tadi, kaitannya dengan orkestrasi imunologis pada endometrium, tempat plasenta itu tumbuh, ya, desi2 yang berubah dari endometrium tadi menjadi desi2 dan plasenta menclok di sana tumbuh. Kalau orkestrasinya itu tadi tidak balance, T helper 17-nya tinggi, T helper 1-nya tinggi, maka sirkuit vaskuler, jadi jalinan pembuluh-pembuluh darah yang di plasenta itu menjadi rusak, tidak optimal. Pembuluh darahnya sempit, tahanannya tinggi, sehingga bahasa medisnya namanya iskemik, kurang oksigen. Ketika iskemik, mulai sel-sel itu menjerit, yang keluar malah agen-agen inflamasi. Agen inflamasi ini tidak baik. Dalam kondisi seperti ini tidak menguntungkan. Nah, ada yang namanya IL-1, IL-6, TNF-alpha, C3A, C5A. Itu yang akan mengakibatkan kebocoran endotel vaskuler tadi, sehingga terjadi ketimpangan antara zat ya atau substrat yang namanya prostasiklin dan tromboksan A2. Tromboksan A2-nya itu naik, prostasiklin turun. Padahal tromboksan A2 ini kaitannya dengan vasokonstriksi atau menyempitnya pembuluh darah. Tambah sempit. Prostasiklin itu adalah untuk melebarkan atau melebarkan pembuluh darah atau menurunkan tekanan darah, sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Ya. Terjadinya kapan? Terjadinya belakangan tingginya. Awalnya kapan? Ketika proses plasentasi. Nah, proses plasentasi ketika akan melakukan suatu jalinan sirkuit pembuluh darah dengan produk kehamilan benih tadi yang tertanam di situ, itu butuh waktu dulu kan sebelum dia siap untuk vitamin D-nya supaya siap ini 1,5 bulan, 3 bulan. Jadi memang harus lebih awal. Nah, memang untuk pencegahan preeklamsia tidak semata-mata dengan vitamin D. Kalau kita sudah tahu pada fase awal kehamilan, umur kehamilan 3 bulan, 11-13 minggu, indeks tahanan pada arteria uterina, pembuluh darah yang paling besar yang ada di rahim itu tinggi, disertai dengan protodiastolic notching, yaitu kolapsnya pembuluh darah pasca sistolik atau sebelum diastolik. Jadi ketika sesaat setelah jantung itu berdenyut, dia kolaps, artinya pembuluh darahnya itu tahanannya tinggi, kita melakukan counter ya, kita counter
pada proses plasentasi tahap kedua antara 16-18 minggu dengan memberikan aspirin dosis rendah, kemudian suplementasi kalsium. Karena sampai saat ini data dari seluruh meta-analisis yang ada, systematical review itu yang paling signifikan kemanfaatannya untuk mencegah preeklamsia. Nah, dengan diberikan itu, maka akan muncul substrat yang namanya aspirin trigger lipoksin tipe 4 yang akan menyeimbangkan lagi antara soluble FMS-like tyrosin kinase tipe 1, soluble endoglin dengan placental growth factor yang merupakan angiogenik dan anti-angiogenik yang akan menarik keseimbangan antara prostacyclin dan tromboksan A2 tadi menjadi ke tempat yang normal sehingga hipertensinya bisa dicegah atau minimal kalau muncul harusnya muncul di 30 minggu, dia bisa terdorong munculnya di 34-36 di mana bayi udah siap untuk dilahirkan. Jadi demikian. Jadi itu ya. Sehingga kalau misalnya ada kecurigaan, khawatir ini udah kadung hamil, belum tahu vitamin D-nya kadarnya berapa, risiko preeklamsia, datang ke rumah sakit Dr. Muardi, kita periksa vaskuler pada arteri uterinanya. Kita lihat tahanan pada arteri uterinanya, apakah pulsatility index-nya tinggi, lebih dari 1,5, dan ada atau tidak protodiastolic notching-nya. Kalau ada kita prevensi, kita cegah. Jangan dibiarkan sampai muncul. Ya jelas di sini Muardi bisa ya dok ya? Muardi wae. Berarti bisa ya, 2 kali masuk BPJS enggak itu? Ya, masuk. Muardi, semua. Oh, all in. Itu, ya itu yang penting. Ini harus kita sampaikan nih soalnya. Iya. Yang penting nih, BPJS nih. Muardi. Semua ada di sini. Semua ada di sini ya. Terus ini dari Delima Martania. Dok, apakah benar kalau tidak mengkonsumsi vitamin D tambahan saat hamil nanti gampang mengalami osteoporosis nih? Dan saat menyusui apakah tetap butuh minum vitamin D nih? Jadi saat bisa osteoporosis enggak? Yang kedua kali saat menyusui minum vitamin D enggak? Ya, jadi ini kaitannya dengan proses metabolisme kalsium dan penulangan. Jadi fungsi dari sel yang disebut dengan osteoblast dan osteoklas. Osteoblast untuk membentuknya, kemudian osteoklas itu untuk mengkorosi atau mengurangi volume. Tapi ini harus seimbang. Kalau osteoklasnya dominan, osteopenia, kemudian osteoporosis. Tapi kalau osteoblastnya terlalu dominan, nggak ada osteoklas, ini bahaya. Ini bisa kanker tulang. Ya. Jadi memang yang bagus itu yang balance, yang seimbang. Nah, vitamin D menjaga keseimbangan itu, termasuk absorpsi kalsiumnya. Dan juga ada istilahnya kalau di sepak bola itu, kalau Itali dulu kita tahu namanya tridente, ada 3 penyerang atau 3 gigi, ya atau kalau di kalau basket itu namanya triangular offense, ya. Yaitu penyerang bentuk 3, itu adalah vitamin D, kemudian kalsium, kemudian magnesium. Karena 3 ini yang berkolaborasi untuk efektifnya absorpsi dan pembentukan senyawa aktifnya. Ya, misalnya kita contohkan magnesium. Magnesium punya fungsi untuk 1-alfa hidroksilase lebih aktif, mengubah OHD menjadi dihidroksi vitamin D yang bentuknya aktif. Kurang magnesium juga bermasalah ini. Ya. Nah, sementara vitamin D yang cukup akan meningkatkan absorpsi dari kalsium. Jadi 3 ini memang ya butuh cukupan. Jadi memang proses suplementasi ini memang butuh bimbingan dari ahli juga di bidang medis ya. Jadi boleh suplementasi sendiri, itu tidak dilarang, tetapi kalau mau akurat dan terpercaya itu memang butuh dipandu oleh dokter ya dalam proses suplementasi. Nah, kaitannya dengan yang menyusui, apakah tetap butuh vitamin D? Ya, tentunya sangat dibutuhkan ya. Pertama, kalau kita kaitkan dengan pasca melahirkan. Lahir normal, lewat jalan lahir. Kemudian ada luka pada jalan lahir. Proses penyembuhan luka yang baik itu juga dibutuhkan vitamin D ternyata. Ada beberapa penelitian bahkan di Indonesia, itu sejawat kita di RSAS di Bandung melakukan penelitian kekuatan otot ya, dasar panggul ya, pada perineum itu sangat ditentukan kecukupan vitamin D pasca recovery dari persalinan. Nah, ini kaitannya dengan dampak yang positif untuk suami. Ya, dampak yang positif untuk suami. Gitu. Dampaknya. Berdampak itu juga ya? Berdampak juga. Jadi kita kan harus berpikirnya harus luas ya, harus luas. Tidak hanya
bayi-bayi terus. Bapak ini butuh juga perhatian, gitu. Iya, iya. Butuh kasih sayang juga selain bayinya. Iya, iya, iya. Itu vitamin D juga mendukung dan menunjang untuk Dan Bapak juga harus minum vitamin D juga berarti. Iya, dong. betul. Terus spermatogenesis ini biar bagus. Betul sekali. Iya kan? Dua-duanya ini Cocok saling gitu, menunjang. cocok, ya. Iya, memang seperti itu harus. Kalau untuk bayinya jelas butuh ya, menyusui, kita suplementasi vitamin D yang cukup, maka di air susu itu juga ada komponen vitamin D yang cukup juga untuk neonatusnya atau bayi yang baru lahir tadi. Ya, memang ini gitu ya Mbak Delima Martania. Ini hilang timbul terus nih. Iya. Ini kuota hampir habis ini kelihatannya. Ini mungkin gini aja, ini punya grup komunitas autoimun ya. Jadi Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya, Dr. Adri. Jadi kita memiliki grup komunitas autoimun. Silakan dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun yang belum ikut di grup komunitas autoimun. Tapi ini mohon maaf, ini hanya yang penyintas saja yang boleh ikut ya, penyintas ya. Ini kalau orang sehat mohon maaf nggak boleh ikut ya. Di nomor WhatsApp-nya di komunitas autoimun adalah di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat diapakan, jangan lupa diapakan Dr. Adri? Begini dan tombol lonceng. Oh, ada like, follow, subscribe, tombol lonceng dan share ya. Insya Allah boleh di-share karena insya Allah di acara Sain Kopi Hangat ini tidak hoax karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan tadi kita lupa menanyakan ini narasumber kita itu sepertinya ada aktor dan juga olahragawan. Tadi belum kita tanya sebenarnya, saya lupa juga deh. Tapi tidak apa-apa nih. Terakhir, Ya. mungkin ada pesan terakhir nih, Dokter Adrian terkait masalah vitamin D untuk kehamilan ini, Dok. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Agus Joko. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Divisi Fitomaternal, Bagian Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Muardi, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, yang bisa ikut berpartisipasi, sharing informasi, pengetahuan yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Pada pagi hari ini, 1 jam lebih kita berdiskusi. Semoga para pemirsa makin menyadari arti pentingnya vitamin D, dan makin menyadari bahwa ini masalah yang nyata di tengah-tengah kita. 99% ibu hamil ya kurang vitamin D. Data penelitian tahun 2017 itu oleh Profesor Noroyono Wibowo, Profesor Saptowati Bardosono dan timnya di Medical Journal of Indonesia. Itu Scopus ya. Jadi artinya terpercaya, bereputasi. Kemudian mengerti juga risikonya. Kalau sudah tahu 99% ini, terus risikonya apa? Udah tahu lebih lebih waspada ya, kemungkinan risiko preeklamsia, lahir prematur, pertumbuhan janin terhambat. Ya, ini yang harus bisa dicarikan solusinya. Nah, solusinya bagaimana? Tidak hanya menunggu saat kehamilan baru mencari solusi, tetapi justru sebelum kehamilan. Kalau sudah tahu ya ada problem-problem autoimun dan lain sebagainya, selesaikan problem-problem itu terkait dengan defisiensi vitamin D-nya, periksa berapa kadarnya, kemudian lakukan suplementasi sampai sufisien cukup, baru merencanakan kehamilan. Itu baru yang paling optimal. Paling optimal. Ya. Oke. Sekiranya itu belum bisa dilakukan dan sudah terlanjur hamil dalam kondisi, aduh dok kita takut gini-gini karena saya punya problem ini, Rumah Sakit Dr. Muardi siap ya untuk melakukan pemeriksaan secara lengkap tadi. Misalnya risiko preeklamsia, kita bisa lihat dengan teknologi yang canggih sekarang, arus darah yang ada di pembuluh darah paling besar di rahim, arteri uterina. Kemudian kita bisa mengkalkulasi risiko dan melakukan prevensi pencegahan untuk preeklamsia. Demikian juga untuk pertumbuhan janin terhambat, kita juga bisa lihat dari kurva pertumbuhannya, kemudian dari biometri secara keseluruhan. Prematuritas kita bisa lihat dari panjang pendeknya leher rahim, kemudian adanya pembukaan, bukan kalau diperiksa dalam tahu, tetapi ini di dalamnya lagi orifisium uteri internum, yang nggak mungkin kalau menggunakan jari. Kita bisa lihat adanya funneling, dan kita bisa melakukan prevensi, baik dengan medikamentosa atau dengan tindakan operatif, seperti pemasangan serklase atau mengencangkan leher rahim, sehingga mencegah prematuritas. Semuanya tersedia di sini, di Rumah Sakit Dr. Muardi, dan mudah-mudahan semakin dicintai dan semakin bisa melayani masyarakat dengan paripurna. Iya, terima kasih sekali nih Dr. Adrianus ya. Jadi
silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi nih. Statement yang terakhir yang terpenting adalah, dan di cover oleh BPJS ini yang utama juga ini. Ini yang penting adalah juga perlu kita sampaikan, Dok. Soalnya ada pertanyaan seperti itu ya, jadi pertanyaan. Karena mohon maaf memang kita untuk yang di pelayanan kesehatan itu kan terbanyak di BPJS ya. Begitu ini terima kasih atas kehadiran Dr. Adrianus Bagnas pada pagi hari ini di acara Sengro Bihanga, dan terima kasih sekali juga untuk yang Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian yang sudah ikut bergabung di acara pada pagi hari ini, dan insya Allah kita bertemu kembali di acara yang sama, di acara Secangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Susanto dengan topik yang berbeda nanti di minggu depan. Sekali lagi terima kasih Dr. Adrianus dan terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.